Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Safinatun Najah. Pada siang hari ini kita masuk pada salah satu pembahasan fikih yang paling penting, ya. Paling penting karena apa? Karena pembahasan fikih ini berhubungan secara langsung dengan problematika wanita. Dan ini merupakan salah satu ciri khas nanti daripada seorang wanita yang sholihah. Itu adalah wanita yang memperhatikan tentang masalah ini. Apa itu? Yaitu masalah haid, nifas, dan istihadah. Masalah ini jarang ada yang paham dengan benar, paham dengan detail. Walaupun tentunya nanti dalam kesempatan ini saya tidak akan bisa menjelaskan panjang lebar karena tentunya memang kitabnya ringkas. Jadi saya jelaskan sekilas saja apa adanya. Nanti mestinya ada kitab khusus dan kajian khusus tentang fikih wanita ini. Jadi fikih wanita terutama tentang fikhul haid wan nifas ini mestinya ada kajian khusus. Dan saya juga masih jarang melihat ada wanita-wanita yang di situ di kalangan kita sekitar kita ini yang memang benar-benar ahli pakar dalam bidang haid ini. Jadi ahli itu berpakar dalam bidang haid. Tapi ya adalah sebagian, tapi masih sedikit, prosentasenya masih sedikit. Baik, sebelum kita lanjut kemana-mana, kita mulai dulu kajian kita hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita hadiahkan pada muallif hadzal kitab, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami, juga kepada para guru-guru kita yang sudah mendahului kita, para masyayikh kita, para orang-orang tua kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau semua dalam bulan Ramadan kali ini. لهذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala faslun utawi iki iku ana fasal suci. Aqallul haidhi utawi batas minimal, jadi batas waktu minimal haid utawi sidik-sidik haid kalau di pesantren maknanya gitu. Artinya batas minim, jadi waktu haid iku yaumun iku sedina walailatun lan sewengi. Iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Di sini sebelumnya saya ingin membahas sedikit lafal al-haid secara bahasa itu bermakna as-sayalan. Sayalan itu maknanya mengalir. Yuqalu hadha al-wadi idza sala. Ketika ada dalam bahasa Arab dikatakan hadha al-wadi, itu artinya hadha artinya adalah idza sala, yakni ketika air itu mengalir di sebuah jurang. Adapun haid secara syariat itu adalah ad-damul khariju min farjil mar'ah, yaitu darah yang keluar dari farji seorang wanita hala sihhatiha, pada waktu dia dalam kondisi sehat, min ghairi sababil wiladah, tanpa ada sebab sebab melahirkan. Jadi sekali lagi, haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita. Ada yang mengatakan aqsa rahimil mar'ah, sumbernya itu dari aqsa. Jadi aqsa itu maknanya paling puncak atau paling dalam dari rahimnya seorang wanita, tapi hala sihhatiha, dalam kondisi sehat, min ghairi sababil wiladah, tanpa sebab melahirkan. Walau hamilan, jadi walaupun itu dia dalam kondisi hamil. Jadi menurut pendapat yang sahih, itu orang yang hamil itu bisa haid sahih, itu orang wanita yang hamil itu bisa haid.
Adapun muqabilul ashah, itu pendapat yang kebalikan daripada pendapat yang sahih atau yang ashah yang lebih sahih, itu mengatakan seorang wanita itu tidak bisa haid. Ketika wanita yang hamil itu tidak bisa apa? Haid. Adapun darah yang keluar dari seorang wanita yang hamil itu disebut dengan damul fasad, yaitu darah yang rusak. Menurut pendapat kedua ini, kenapa kok dikatakan damul fasad? Karena hamilnya, kandungannya itu bisa menutupi tempat keluarnya darah haid, sehingga tidak mungkin seorang wanita yang hamil itu dia mengeluarkan darah apa? Darah haid. Ini menurut pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang lebih sahih itu mengatakan bahwasanya seorang wanita yang hamil sekalipun dia bisa mengeluarkan darah haid. Baik. Terus dalam pembahasan darah haid nanti ini ada pembahasan istilahnya itu adalah nilai sebuah darah. Jadi darah itu dinilai darah yang kuat, darah yang lemah, atau darah yang qawi, darah yang dhaif. Itu dinilai dari beberapa sisi, dari beberapa nilai. Yang pertama yaitu dinilai dari segi warnanya. Jadi darah itu kalau dinilai dari segi warnanya itu ada darah yang aqua, yang lebih kuat, ada yang qawi, ada yang qawi, ada yang dhaif, ya. Maka darah haid ini dinilai dari sisi dinilai kuat dan lemahnya. Jika dilihat dari sisi warnanya itu pertama paling tinggi, yaitu nilainya saya katakan misalnya ini ada 5 tingkatan. Misal saya buat nilai paling tinggi itu adalah 5, maka darah yang paling tinggi nilainya ini adalah damul aswad, yaitu darah hitam. Darah hitam ini misal saya kasih nilai, dia nilainya 5. Kemudian di bawah darah hitam itu adalah darah yang berwarna ahmar, darah merah. Itu nilainya 4. Jadi darah ahmar ini jikalau dibandingkan dengan darah hitam maka dia lebih lemah daripada darah hitam. Terus kemudian setelah darah merah ada yang namanya darah ashkor. Ashkor itu coklat mungkin ya. Terjemahannya itu mungkin coklat. Allah alam nih darah coklat. Saya nggak perempuan jadi saya kurang paham apakah ada darah yang berwarna apa coklat. Tapi mungkin tidak seperti coklat minuman yang ada ya mungkin ya. Wallahu alam ya. Terus ada juga ini nilainya 3 darah coklat ini. Terus kemudian ada juga darah yang disebut dengan darah asfar, yaitu darah yang berwarna kuning. Darah kuning ini jikalau dinisbatkan atau dibandingkan dengan darah coklat maka dia lemah. Yang lebih kuat adalah darah coklat. Ya. Terus kemudian setelah asfar ada yang namanya akdar. Akdar itu namanya darah yang keruh. Ya, keruh atau butak bahasa Jawanya. Maka darah yang paling kuat itu ada akdar ini nilainya 1. Jadi akdar 1, asfar 2, asfar atau kuning 2, ashkor itu atau coklat 3, kemudian ahmar 4, lalu aswad 5. Jadi itu penilaian pertama. Jadi penilaian pertama dilihat dari sisi warna darah. Lalu penilaian kedua itu dilihat dari sisi baunya. Jadi ada darah itu yang baunya itu natnun. Natnun itu bau yang seperti bau busuk mungkin ya. Wangur, orang Jawa itu wangur. Basin, nggak enak gitu warnanya mungkin. Nah, ada natnun, ada yang tidak berbau natnun. Jadi baunya tidak wangur, tidak busuk. Jadi kedua dilihat dari sisi baunya. Terus yang nomor 3 dilihat dari sisi cair dan kentalnya. Jadi kalau darah itu kok cair atau darah kok kental, darah kok kental maka nilainya kita kasih nilai 1. Jika darahnya tidak kental alias cair maka kita kasih nilai 0 misalnya. Atau darahnya itu misalnya tadi ada yang baunya wangur kita kasih nilai 1, yang tidak wangur kita kasih nilai 0. Maka berarti tingkatan darah haid yang paling kuat itu adalah darah yang berwarna hitam sekaligus dia itu berbau wangur, tidak enak, basin,
dan di samping itu juga darahnya itu kental. Maka ketika seperti ini dia mengumpulkan nilai 7, yaitu 5 tadi karena dia hitam, kemudian ditambah 1 basin itu 1, kemudian ditambah 1 lagi yaitu wangur, maka dia mempunyai nilai 7. Lah ini kenapa kok ada pembagian darah model nilai-nilai seperti ini? Ya, karena nanti ini akan penting ya, ini akan penting jikalau nanti kita masuk pada pembahasan tentang statusnya orang mustahadah, yaitu orang mustahadah, seorang wanita yang terkena istihadah. Nanti apa istihadah kita bahas di belakang sedikit sajalah, nggak usah lebar-lebar ya. Istihadah yang kemudian dia itu mampu untuk membedakan antara nilai-nilai darah tersebut. Jadi dia mampu, darah yang misalkan seorang wanita, dia mampu membedakan, misalnya darah ini hitam berarti nilainya 5, darah ini nanti merah berarti nilainya 4, misalnya darah ini baunya nggak enak berarti 5 tambah 1 lagi misalnya. Darah yang pertama ini hitam tapi dia nggak bau apa-apa, dia juga darahnya cair. Ternyata setelah yang kedua ternyata dia keluar lagi darahnya hitam tapi ada plusnya, yaitu baunya nggak enak plus di situ tidak cair. Terus kemudian seperti itu, maka dia bisa membedakan. Maka nanti darah yang nilainya paling tinggi itulah yang dihukumi sebagai darah haid. Selain itu nanti tidak dihukumi darah haid. Nanti dalam babak permasalahan atau kajian tema istihadah ya sedikit akan kita bahas tentang masalah haid ini. Baik. Dalil tentang masalah haid ini, yaitu ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Yaitu yas'alunaka, para sahabat ini bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahid, tentang darah haid. Jadi kata al-mahid itu nama lain daripada al-haid. Maka ketika seperti itu, kul huwa azan, maka katakan wahai Muhammad, jawablah, huwa utawi haid iku azan. Itu satu darah yang memang membuat sakit. Jadi wanita itu kabrahnya kalau dia haid itu dia sakit, tubuhnya sakit, perutnya sakit, gitu. Maka ketika seperti itu bagaimana? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jangan kamu dekat-dekati, ya, jangan kamu dekat-dekati wanita, dekat di sini jangan kamu jima, jangan kamu kumpuli. Fil mahidi, ketika engkau sedang dalam kondisi haid. Jadi jangan sekali-kali kamu dekati mereka kalau mereka sedang dalam kondisi haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan pula kamu mendekati mereka. Jadi kamu harus meninggalkan mereka, dan tidak menjima mereka. Wala taqrabuhunna, juga kamu jangan mendekati mereka, hatta yatuhurna, sehingga mereka itu suci. Hatta yatuhurna, sehingga mereka suci. Baik. Terus dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Keluarnya darah haid ini adalah syai'un, sesuatu, katabahullahu, yang Allah tetapkan. Jadi katabahu maknanya Allah tetapkan. Katabahullahu ala banati Adam, kepada anak-anak perempuan daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi walhasil haid ini merupakan sesuatu yang normal, malah ketika seorang wanita tidak haid ini malah tidak normal. Cuman di sini yang perlu dikaji nanti adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah haid ini. Baik. Tadi musannaf mengatakan wa aqallul haidhi yaumun wa lailah. Itu batas minimal keluarnya darah itu adalah yaumun wa lailah. Yang dimaksud dengan yaumun walilah di sini adalah ukuran yaumun walilah, yaitu 24 jam. Ini jikalau darahnya itu ittisal. Ittisal itu maknanya itu nyambung terus. Cuman jangan difahami bahasanya makna nyambung keluar terus selama 24 jam itu artinya adalah terus kemudian darahnya mancur terus kayak keran gitu. Enggak seperti itu ya. Mungkin kalau jenengan tanya pada teman-teman wanitanya dan juga wanita, jangan mesti tahu keluarnya 24 jam itu artinya justru ada yang keluar walaupun sedikit.
Jadi andaikan misalnya kok ada kapas dimasukkan pada tempat keluarnya darah itu, maka akan masih ada bercak, entah itu merah, entah itu coklat dan seterusnya, atau hitam mungkin juga dan seterusnya. Jadi walhasil di situ maksudnya itisol itu artinya itu ketika ada satu misalkan satu kapas atau apalah tisu atau apa jenengan masukkan dengan cara entah bagaimana ya, dimasukkan ke dalam tempat keluarnya darah, kok masih ada bercak warna-warna darah yang sudah saya sebutkan tadi, maka itu artinya darah tersebut dikatakan masih keluar, belum ingkito. Nah, kalau yang namanya ingkito itu ketika di situ sudah terputus. Terputus maksudnya bagaimana? Sudah mampet, sudah tidak keluar lagi warna merah atau tidak keluar lagi warna darah, afwan. Jadi ketika jenengan memasukkan kapas ke dalam tempat keluarnya darah, itu warnanya sudah putih. Ya, warnanya sudah putih. Maka ketika seperti itu, maka itu dikatakan yang namanya ingkito. Dikatakan yang namanya apa ya? Ingkito. Maka baik itu darahnya itu keluar secara itisol terus menerus atau secara ingkito, maka syaratnya itu jikalau darahnya itu dihitung semuanya itu mencapai 24 jam. Misal dalam kondisi itisol berarti misalnya orang dicoba di setiap harinya itu dicoba dites, misalnya wanita dites misalnya, itu dia masukkan kapas misalnya kok keluar darah terus selama sepanjang hari dan malam 1 hari, maka 24 jam itu dia dikatakan keluar darahnya. Atau ingkito misalnya, dalam ingkito berarti misalkan dia selama misalnya 7 hari misalnya. Selama 7 hari itu misalkan hari pertama di situ dia keluar keluar darahnya mungkin berapalah, ketika dites dimasukkan itu ternyata mungkin cuman misalnya pagi habis subuh dia ngetes dimasukkan kapas, kemudian ada bercaknya entah merah entah hitam, setelah itu nanti jam 10 kemudian masih ada bercaknya, berarti mulai dari subuh sampai dengan jam 10 itu emang darah tersebut masih keluar ya. Kok setelah itu mungkin jam 11 kok ingkito dan dicoba lagi ternyata sudah tidak ada bercaknya sama sekali, maka di situ dikatakan ingkito, terputus. Nanti hari kedua juga sama seperti itu, misalnya hari ketiga dan seterusnya sampai 7 hari, maka tinggal dijumlah saja, kira-kira keluarnya darah hari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu mencapai 24 jam atau tidak. Kalau mencapai 24 jam ya, misalnya hari ketujuh ternyata setelah itu terus kemudian mampet, dites lagi mampet tidak keluar lagi, dan setelahnya juga mampet lagi seterusnya sampai lebih 15 hari, maka ketika seperti itu darah itu disebut sebagai darah haid kalau hitungan bilangan tadi yang keluarnya darah dihitung ternyata mencapai 24 jam ya, 24 jam. Baik. Nah, lalu bagaimana dengan dengan misalnya ada seorang wanita, tadi misalnya dia melihat darahnya atau dia dites misalnya satu hari ini misalnya seorang wanita misalnya dia melihat darah terus mulai baru subuh jam 6 misalkan dicoba keluar darah sampai misalnya jam 10 misalnya, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam berarti. Setelah itu dites lagi ternyata darahnya mampet ingkito, terputus. Maka ketika dia melihat darahnya tadi mulai jam 6 sampai jam 7, jam 10 tadi, maka dia nggak boleh melakukan sholat. Ketika dia melihat darah, maka dia nggak boleh melakukan sholat. Kok setelah itu dites lagi kok ingkito, kemudian masuk waktu zuhur, maka ya dia tinggal wudhu saja, sholat gitu. Kemudian setelah itu kok keluar darah lagi misalnya, maka tinggal dihitung
Misalnya keluar darah lagi, misalnya hari berikutnya. Berikutnya keluar darah lagi. Terus hari berikutnya lagi keluar darah lagi. Seperti itu juga. Tinggal dihitung, berarti 5 kali 3 berarti 15 misalnya. Terus kemudian hari keempat keluar darah lagi 20 misalnya. Gitu. Hari kelima keluar darah lagi 5 jam lagi. Nah, misalnya. Berarti sudah 24 jam. Sampai 7 hari kok seperti itu prakteknya. Maka setiap ingkitok dia berarti waktu yang dimana tadi dia ingkitok terputus, ya terputus, dia nggak bisa apa, nggak bisa nggak bisa nggak bisa apa namanya tuh, nggak bisa keluar darah lagi, maka ketika seperti itu dia sholat. Maka hukum yang suci tadi, yang ketika ingkitok tadi, sholat yang dia lakukan berarti dia melakukan sholatnya. Maka dilihat, kita hukumi kalau ada dua pendapat. Kalau kita mengikuti qaulus sahbi, yaitu kaul yang mengatakan bahwasanya waktu nakok, jadi yang namanya tadi 5 jam, setelah itu berhenti, terus kemudian bersih, maka bersih itu dan tidak ada yang keluar lagi itu ketika dites dengan kain katun itu disebut dengan nakok. Jadi waktu nakok. Maka pada saat waktu nakok itu, ya, pada saat waktu nakok itu, maka ini apakah dihukumi suci atau dihukumi haid? Ini ulama terbelah menjadi dua pendapat. Kalau mengikuti pendapat yang mu'tamad, yaitu yang mengatakan qaulus sahbi, maka itu dihukumi haid. Ketika dihukumi haid bagaimana? Maka ketika di tengah-tengah bersih itu dia sholat, maka sholatnya dilakukan saat dia dalam kondisi haid. Terus dosa nggak seperti itu? Ya nggak dosa. Karena dia itu menduganya dia ingkitok, dia suci. Dan ketika andekan kok puasa seperti bulan seperti ini, maka dia nanti wajib untuk mengqadai puasanya di waktu yang lainnya. Ya, dia wajib untuk mengqadai puasanya pada waktu yang lainnya. Baik. Kalau ternyata misalnya ternyata dia lihat darah 5 jam, setelah itu ingkitok, dia kemudian sholat misalnya, ya, dia kemudian sholat misalnya, maka ketika seperti itu kok ternyata setelah nanti dihitung ternyata tidak ada 24 jam, maka berarti dia melakukan sholat dalam kondisi suci. Kalau ternyata pas keluarnya darah itu kok pas dalam waktu wajibnya sholat dan dia tidak sholat, maka nanti dia juga qadha sholatnya. Ini kalau kita mengikuti qaulus sahbi. Ada juga yang disebut dengan qaulul laqti, yaitu qaul yang mengatakan bahwasanya zamanun naqa itu tidak dihukumi sebagai haid. Ini qaul yang ghairul mu'tamad. Qaul yang mu'tamad adalah qaulus sahbi yang mengatakan zamanun naqa itu dihukumi haid juga. Jadi walhasil kesimpulannya seperti ini. Ketika di situ zamanun naqa, maka di situ ada khilaf bainal ulama. Khilafnya bagaimana? Kalau mengikuti qaul mu'tamad berarti orang tersebut wajib hukum zamanun naqa dihukumi haid, sehingga nanti misalnya kok dia tidak berpuasa pada zamanun atau dia melakukan sholat ibadah pada waktu zamanun naqa itu dan ternyata darah yang keluar darinya itu dihukumi sebagai darah haid, maka dia tetap nanti wajib untuk mengqadha puasanya. Adapun sholatnya dia memang tidak wajib karena itu dilakukan pada waktu kondisi haid. Apakah tidak dosa? Tidak dosa. Jadi misalnya dia melakukan sholat pada zaman naqa, kita mengikuti qaulus sahbi, dia tidak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena di situ dia melakukannya dengan adanya dugaan bahwasanya dia itu ingkitok. Itu ingkitok. Baik, ini memang rada bulat dalam pembahasan tentang masalah haid ini, ya. Sedang bahas masalah haid ini. Dan perlu banyak contoh memang. Perlu banyak contoh.
Di sini juga dicontohkan, misalnya ada seorang wanita melihat darah, ya, maka dia pertama kali apa yang harus dia lakukan? Ya dia harus meninggalkan sholatnya. Setelah itu dia melihat, jikalau kok ingkito, ternyata kok kurang dari sehari semalam, maka dia wajib untuk mengkodoi sholat dan puasa yang dia tinggalkan. Dan dia tidak wajib untuk mandi karena ternyata darahnya bukan darah haid. Ya, darahnya bukan darah haid. Misalnya ya, misalnya terus kemudian darahnya keluar terus. Keluar berapa hari terus kemudian ingkito. Ternyata setelah keluar berapa hari itu, setelah dihitung jumlah keluarnya, itu tidak mencapai 24 jam. Maka itu yang mana 24 jam itu aqallul haid. Maka ya jelas sama, dia disitu wajib untuk mengqadai sholat dan puasanya. Dia tidak wajib untuk mandi karena ternyata darah yang keluar itu adalah apa? Darah damul fasad, bukan darah haid. Ya. Nah, sama kasusnya seperti tadi saya contohkan pada contoh yang pertama. Misalnya dia ada seorang wanita melihat darah. Terus darah itu ternyata dihitung mencapai 1 hari 1 malam. Setelah itu ingkito. Nah, ketika ingkito ya udah kita hukumi dia suci. Ya, ketika ingkito kita hukumi dia suci karena sudah mencapai 24 jam. Maka dia kemudian disuruh mandi, ya, disuruh sholat dan yang lainnya. Nah, terus kemudian ketika kok setelah itu kok darahnya itu kemudian apa ya? Darahnya kok kemudian itu kembali lagi keluar darah lagi. Ya, misalnya setelah 2 hari setelah itu dia keluar darah lagi. Maka berarti jelas bagaimana? Jelas bahasanya ibadah sholatnya, puasanya, misal dia dijima oleh suaminya pada waktu itu ternyata masuk dalam kategori apa? Kategori pada waktu haid. Yang mana itu kalau kita mengikuti qaul sahbi itu maka dia melakukannya dalam kondisi apa? Haid. Maka dia hanya diperintahkan untuk mengqadai puasanya saja, ya. Dan apakah sholatnya haram? Sekali lagi saya dicontohkan tidak. Baik. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui terputusnya atau ingkita udam? Itu bagaimana caranya? Ya tadi dengan cara jenengan membawa kapas atau apa ya? Sejenisnya lah, kapas atau sejenisnya, kemudian dimasukkan kepada tempat keluarnya darah. Jikalau di situ kok kapas dengan keluarkan kok sudah bersih, jadi sudah tidak ada warna-warna campuran lagi, maksudnya warna kuning, entah warna coklat, entah warna budak, ya apa keruh, kalau sudah tidak ada itu keluarnya kok putih bersih, maka itu namanya sudah ingkito. Tapi jikalau masih ada warna kuning misalnya atau warna keruh misalnya, maka itu masih masuk dalam kategori apa? Kategori haid. Baik, ini sekilas saja ya. Nanti kalau pengen lebih detailnya lagi harus ada kajian khusus tentang masalah apa? Haid ini. Baik, lalu kemudian wa ghalibuhu utawi umumi haid iku situn iku 6 dino au sab'un utawa 7 dino. Jadi umumnya maksudnya gini, umumnya ini adalah umumnya orang keluar darahnya haid itu 7 atau 6 hari. Dalam artian 7 atau 6 hari ini harus dilihat juga apakah darah yang keluar selama 7 atau 6 hari ini mencapai 24 jam atau belum. Kalau darah yang keluar selama 6 atau 7 hari ini kok mencapai 24 jam, maka itu kita hukumi sebagai darah haid. Adapun ketika darah yang keluar dalam 6 atau 7 hari ini tidak mencapai 24 jam, maka tidak bisa kita hukumi sebagai haid. Karena pokoknya kuncinya itu ada pada 24 jam. Itu kuncinya. Itu kunci pertama. Terus wa aktsaruhu utawi akeh-akeh zamanul haid. Iku khamsata asyara iku 15 apane yauman apane dinane bilaya liha kelawan atau sertane bengi-bengine ikilah mau bilaya liha sertane bengi-bengine ikilah mau khamsata asyara yauman walailah. Jadi kemudian batas maksimal haid itu adalah 15 hari 15 malam. Ini pun syaratnya sama. Harus darah yang keluar dari 15 hari 15 malam itu harus
tidak boleh kurang dari 24 jam. Maka jikalau kok darahnya keluar, yang keluar itu kok kurang dari 24 jam, maka tidak bisa dikatakan haid walaupun keluarnya tadi itu di sela-sela sampai 15 hari. Ya, misalnya satu hari keluar 1 jam, hari kedua 1 jam, hari ketiga 1 jam sampai 15 hari. Maka ketika dijumlah semuanya, ya jumlahnya baru sekitar 15 jam, belum mencapai 24 jam. Maka ketika seperti itu, darah yang keluar ini tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Ini secara singkat adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan darah haid. Lah nanti misalnya ada seseorang kok sudah keluar darahnya. Ya, orang wanita keluar darahnya atau melihat darah sudah mencapai 24 jam. Tapi setelah itu darahnya keluar terus sampai melebihi 15 hari. Maka ketika darah sudah melebihi 15 hari ini, maka kita bisa menghukumi bahwasanya dia wanita itu adalah statusnya sebagai wanita yang mustahadhah, yaitu wanita yang disitu keluar darah istihadhahnya. Maka bagaimana hukum haidnya? Nah, ini nanti berbeda. Bagaimana hukum haidnya? Nanti kita akan bahas sedikit dalam tema istihadhah di belakang nanti. Baik. Terus juga perlu diingat juga bahwasanya darah 5 warna darah tadi, yaitu mulai dari hitam, kemudian merah, kemudian coklat, terus kuning, terus kemudian butek. Itu semuanya kalau itu kok keluarnya itu masih dalam masa 15 hari, maka itu semua dihukumi haid. Ya, semua dihukumi haid. Baik itu sesuai dengan kebiasaan wanita itu ataupun tidak sesuai dengan kebiasaan wanita tersebut. Entah itu nanti darahnya itu semua cocok, dalam artian misalnya dalam waktu yang 15 hari itu yang keluar misalnya hitam semua atau kuning semua misalnya, atau berbeda-beda, misalnya hari pertama hitam, hari kedua merah, hari ketiga misalnya hitam lagi, hari keempat misalnya kuning, hari kelima misalnya coklat, dan seterusnya sampai 15 hari itu ternyata darahnya beda-beda warnanya. Atau ternyata misalnya setelahnya yang darah yang kuat lebih dulu, misalnya hari pertama hitam, hari kedua merah, atau baliknya, hari pertama merah, hari kedua hitam. Selama itu masih dalam ruang lingkup 15 hari, maka itu semuanya dikatakan darah haid. Jadi sekali lagi, selama belum melewati 15 hari, maka itu disebut dengan darah haid. Ya, ini perlu sampean ketahui semuanya. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang. Wa aqallu tuhri utawi batas sithik-sithike suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro iku 15 iku 15 apane yauman apane dinane. Batas minimal suci antara dua haid itu adalah 15 hari. Kenapa seperti itu? Jadi karena apa? Karena di situ aktsarul haid 15 hari. Maka otomatis ketika seperti itu batas minimal suci di antara dua haid, ingat, di antara dua haid itu juga 15 hari karena sisa daripada aktsarul haid itu adalah 15 hari juga. Jadi kalau aktsarul haid itu 15 hari, maka aqallut tuhri, batas minim suci antara dua haid itu 15 hari juga. Jadi seseorang wanita itu tidak bisa keluar haid yang mampet, kemudian dihukumi haid lagi kecuali dalam masa 15 hari. Misal gini, wanita mengeluarkan darah selama 15 hari. Baik. Setelah itu mampet. Mampet baru 2 hari kok keluar darah lagi. Maka darah yang kedua ini tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Karena antara darah kedua dan darah yang pertama yang sudah mampet tadi tidak ada jarak 15 hari. Jadi harus nunggu dulu jarak 15 hari. Baru setelah itu dikatakan haid.
Berbeda jika kasusnya seperti ini, misalnya seorang wanita 1 hari haid 24 jam full keluar darah haid. Setelah 1 hari itu full, kemudian mampet. Mampet ingkitok, jadi dimasukkan kapas di tempatnya, mampet benar-benar tidak ada darah yang keluar sama sekali, putih keluarnya. Terus setelah itu mampet terus sampai 15 hari. Setelah 15 hari keluar darah lagi. Maka darah yang pertama dikatakan haid, darah yang kedua juga dikatakan haid. Karena antara jarak darah yang pertama dengan darah yang kedua itu sudah mencapai 15 hari. Baik. Di sini kata-kata bainal haidataini di antara dua haid itu mengecualikan jikalau jadi jarak suci antara haid dan nifas. Ya. Maka jikalau jarak suci antara haid dan nifas itu kadang bisa kurang dari 15 hari. Nah, ini berbeda ya. Jadi jarak suci antara haid dan nifas itu bisa kurang dari 15 hari. Contohnya bagaimana? Contohnya begini misalnya. Misalnya, ada seorang wanita itu haid. Ya, ada seorang wanita haid. Sekaligus dia itu sedang kondisi hamil. Ini tentunya kalau kita mengikuti pendapat bahwasanya wanita yang hamil itu bisa apa? Bisa haid, ya. Setelah itu kemudian dia haid, dia keluar darah. Pas kondisi hamil dia keluar darah. Lalu kita hukumi darahnya itu sebagai darah haid, ya, sebagai darah apa? Darah haid. Kemudian setelah itu mencapai 7 hari seperti kebiasaannya dia ingkitok misalnya. Dia ingkitok terputus, dimasukkan kapas, tidak keluar apa-apa kecuali putih, udah. Setelah itu ya baru dapat sehari, ternyata wanita ini melahirkan anaknya. Setelah itu kemudian dia nifas. Nah, keluar darah nifas. Maka berarti jarak antara haid dan nifas itu hanya sehari saja. Ya, jarak antara haid dan nifas itu hanya sehari saja. Misalnya seperti itu. Bahkan bisa kurang daripada sehari. Misalnya dia habis melahirkan, jadi dia mampet, belum nyampe sehari, dia melahirkan. Ya, misalnya mampetnya misalnya maghrib, kemudian isya atau jam 10 dia melahirkan. Setelah melahirkan keluar nifasnya. Nah, maka berarti tidak sampai 1 hari jarak antara haid dan apa? Nifas. Hanya sebentar saja. Itu paling 3 jam atau 4 jam dia keluar nifasnya. Maka berarti ketika seperti ini jarak antara haid dan nifas itu bisa 1 hari atau bahkan mungkin bisa kurang dari 1 hari. Ini kalau haidnya mendahului nifasnya. Misal contoh lagi itu misalnya seorang wanita di situ dia nifas yaitu sampai maksimalnya nifas itu 60 hari. Ya, 60 hari. Kemudian setelah 60 hari mampet sebentar, atau mampet di ya, setelah itu dia haid, keluar darah. Maka di situ apa ya, darahnya yang keluar tadi itu ya dikatakan darah haid karena udah maksimal itu dikatakan darah haid. Ya, itu contoh yang lainnya. Itu bisa sampai sehari dan setelah itu keluar maka dikatakan darah haid. Jadi aqallu tuhri bainal haid wan nifas itu berbeda dengan aqallu tuhri bainal haidataini. Baik, kita lanjutkan. Wa ghalibuhu utawi umume ikilah mutuhr iku arba'atun iku papat wa isyruna 20 apane yauman apane dinane. Adapun umumnya suci itu 24 hari karena di situ melihat orang haid umumnya itu 7 atau 6 hari. Kalau umumnya haid 7 hari berarti nanti ghalibut tuhur 23 hari. Kalau umumnya haid dia kok 6 hari, maka nanti dia ghalibut tuhurnya berarti 27 hari. Yaitu arba'atun iku papat wa isyan 20 apana yauman dinane. Aw salasatun nota telu wa isyan 20 apana yauman dinane. Wala hatta lan ora ana batas iku maujud li aktsarihi kedhe akeh tuhur. Adapun
banyaknya suci itu tidak ada batasnya. Karena terkadang seorang wanita itu sepanjang hidupnya, sepanjang tahun dia tidak mengeluarkan darah haid seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau disebut Zahra itu salah satu artinya itu adalah karena beliau selalu beribadah. Tidak pernah putus ibadahnya beliau itu karena beliau tidak pernah mengeluarkan darah haid. Ya, tidak pernah mengeluarkan darah haid. Wa aqallun nifasi utawi luwih sithik-sithik nifas iku majatun iku sak lepehan. Maksud sak lepehan itu satu daf'atun minad dam, yaitu satu waktu tertentu. Jadi orang keluar darahnya cerit, misalnya keluar darah, ya udah itu saja ya. Wa ghalibuhu utawi umumi nifas iku arba'una iku 40 apane yauman apane dinane. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh nifas iku situna iku suida apane yauman apane dinane. Di sini tadi tentang masalah aqallul haid, ghalibul haid, aktsarul haid, terus aqallun nifas, ghalibun nifas dan aktsarun nifas itu dalilnya itu adalah berdasarkan istiqra. Al-istiqra an-naqis minal Imam Syafi'i, yaitu apa namanya itu riset. Jadi riset yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, walaupun riset itu riset yang nakis, tapi karena itu sudah bisa memunculkan zon, dugaan, maka di situ sudah cukup. Karena sekali lagi fikih itu masalahnya adalah zon, yaitu dugaan. Di Imam Syafi'i melakukan riset seperti itu ya, riset an-naqis, istiqra an-naqis. Jadi beliau meneliti wanita-wanita Arab, kemudian setelah diteliti, kemudian di situ Imam Syafi'i menetapkan hukum, bahasanya hukumnya haid minimal sekian, ghalibnya sekian dan sekian. Itu semua karena berangkat dari istiqra an-naqis daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuman itu sudah cukup karena apa? Karena itu sudah bisa memunculkan yang namanya dzan. Dan fikih itu yakfi atau yuktafa bidzan. Itu cukup dengan menggunakan apa? Dzan. Terus kemudian ini singkat saja saya ingin membahas tentang istikhadah. Saya tidak akan membahas detail karena istikhadah itu paling jelimet dan paling ruwet. Ini ada ahlinya sendiri nanti. Ini panjang sekali istikhadah sebenarnya, tapi sebenarnya bisa disimpulkan mudah sih mungkin ya. Cuman ada beberapa latihan saja mungkin. Baik. Istihadah itu apa? Istihadah itu adalah damu illatin yakhruju min irqin yuqalahu al-azil. Itu darah penyakit yang keluar dari apa? Dari otot yang disebut dengan azil. Wallahu alam ini. Dikatakan di sini famuhu fi adna rahimil mar'ah, yaitu tempatnya itu ada di rahim perempuan paling bawah. Walhasil di sini istihadah itu adalah darah yang di situ keluar di luar waktu atau bukan di luar waktunya ya, yaitu darah yang keluar setelah di situ aktsarul haid. Di darah yang keluar setelah apa? Aktsarul haid. Tapi apakah mesti istihadah itu saja? Enggak, nanti bencanya banyak ya. Baik. Misalnya seorang wanita keluar darah sampai di situ lebih 15 hari. Maka wanita ini dihukumi sebagai mustahadah karena dia darahnya melewati aktsarul haid. Mustahadah, jadi wanitanya disebut mustahadah. Jadi orangnya, wanita tersebut disebut mustahadah. Darahnya disebut damul istihadah, darah istihadah. Baik. Wanita mustahadah itu ada sekitar 7. Jadi ada 7 model. Di pembagiannya ada 7 model wanita yang mustahadah. Yang pertama yaitu yang disebut dengan mubtada'ah mumayyizah. Nah ini, mubtada'ah mumayyizah itu adalah wanita yang di situ dia baru pertama kali keluar darah haid dan dia mampu untuk membedakan antara lemah dan kuatnya darah haid. Dari mana dia mampu membedakan lemah dan kuatnya darah haid? Ya karena tadi dia tahu kalau darah yang kuat misalnya dari warnanya tadi, misalnya darah hitam, darah merah, kuning, coklat dan seterusnya tadi. Atau juga nanti darahnya dilihat dari warnanya hitam bercampur dengan misalnya bau yang tidak enak.
atau hitam bercampur dengan kentalnya darah. Nah, ini maka dia tahu, dia misalnya tahu kuat dan lemahnya darah. Ya, itu namanya dia mumayyizah. Dia bisa membedakan hal tersebut. Yang kedua adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah, yaitu seorang wanita atau gadis yang pertama kali mengeluarkan darah haid, tapi dia nggak bisa membedakan antara lemah dan kuatnya darah haid. Ya dia nganggapnya darah haid itu ya semua sama. Sembuh, dia nggak tahu mana warna kuat, warna yang lemah, mana bau yang kuat, mana bau yang lemah, dia nggak tahu. Setelah pokoknya itu darah ya seperti itu, sama semua. Nah itu namanya mubtada'ah ghairu mumayyizah. Itu pertama kali dia keluar darah haid, tapi dia nggak bisa membedakan lemah dan kuatnya darah. Terus kemudian nomor 3 disebut dengan mu'tadah mumayyizah, yaitu wanita dikatakan mu'tadah karena dia itu sudah bisa dia sudah bisa untuk sudah biasa. Di sebelumnya dia sudah pernah haid. Jadi pernah haid sekali mungkin, tapi setelah itu kemudian pada haid yang kedua dia istihadhah. Jadi bulan pertama dia keluar itu dia haid biasa, lalu bulan kedua dia istihadhah. Nah, namanya mu'tadah. Ya, mu'tadah ini dia mumayyizah, dia bisa membedakan antara lemah dan kuatnya darah seperti tadi. Jadi darah yang hitam, baunya nggak enak, naten, wangur, terus kemudian kental, maka itu aqua karena nilainya 7. Nah, jadi dia mumayyizah, dia bisa membedakan yang seperti itu. Atau darahnya itu misal hari pertama seperti itu tadi, terus hari kedua yang keluar darah merah, berarti darah merah dilihat dari darah hitam itu dhaif, maka nanti darah yang dhaif misalnya tidak dikategorikan sebagai sebagai haid. Nanti ada hukumnya sendiri, berbeda-beda ya. Terus yang nomor 4 mu'tadah ghair mumayyizah, jadi yaitu seorang wanita yang sudah pernah keluar haid, dia mu'tadah, terus ghairu mumayyizah, dia tidak bisa membedakan lemah dan kuatnya darah. Hanya saja dia zakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Dia masih ingat kebiasaannya itu, jadi dia masih ingat adat haidnya. Adat haidnya maksudnya gimana? Yaitu haid yang pertama yang keluar dari dia sebelum dia istihadhah itu waktunya berapa, kadarnya berapa, itu dia masih ingat. Nah, ini adalah kelompok nomor 4, yaitu dia sudah pernah keluar darah haid dan dia ingat kadar ataupun waktu daripada darah haid tersebut. Terus kemudian yang nomor 5, yaitu seorang wanita yang di situ mu'tadah, sebenarnya dia mu'tadah, dia sudah pernah keluar darah haid. Dia ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan lemah dan kuatnya darah haid. Hanya saja dia nasiyatun laha qadran wa waqtan, tapi dia lupa adatnya. Nah, ini adat haidnya dia, hitungannya itu berapa tuh dia lupa. Baik itu waktunya ataupun kadarnya itu dia lupa berapa. Maka orang dengan jenis wanita dengan jenis nomor 5 ini, jadi dia sudah pernah haid, dia ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan lemah dan kuatnya darah. Tambah lagi dia itu nasiyah, dia itu lupa ya kadar ataupun waktu daripada darah itu, maka wanita dengan kondisi seperti ini, kriteria nomor 5 ini, dia disebut dengan wanita atau mustahadhah yang mutahayyarah, yaitu mutahayyarah. Jadi mutahayyarah dengan menggunakan shighat isim maf'ul, yaitu dari madhi tahayyara. Dia kata hirah itu maknanya bingung. Jadi kalau dia itu mutahayyarah, artinya dia itu wanita yang dia itu dibingungkan. Dia itu dibingungkan oleh kondisinya dia sendiri. Nah, dia itu bingung, ini bagaimana hukumnya dia. Ini dia bingung sendiri akhirnya. Maka karena dia apa? Kenapa kok bingung? Karena dia lupa
kadar ataupun waktu daripada kebiasaan haid sebelumnya yang pernah dia alami. Maka dia disebut dengan mutahayyarah. Atau bisa juga dia disebut dengan muhayyirah. Ya, dia disebut dengan apa? Muhayyirah. Dengan menggunakan shaygat isim fa'il. Kalau tadi mutahayyarah isim maf'ul mengikuti madhi tahayyara, maka ini menggunakan shaygat muhayyirah, yaitu isim fa'il dari madhi hayyara. Kenapa disebut muhayyirah? Karena dia itu hayyarat al-faqih fi amriha. Karena dia itu menjadikan para fuqaha itu bingung dalam menentukan hukum bagi wanita dengan kriteria nomor 5 ini. Dan wanita seperti ini juga lah yang disebut dengan sebagai mutahayyarah mutlaqan, yaitu orang yang bingung secara mutlak. Nah, ini seperti ini. Wanita dengan kriteria nomor 6 ini. Wallahu alam, sekarang wanita sekarang ini apakah juga sama seperti ini? Jadi dia itu mu'tadah, dia nggak bisa membedakan lemah dan kuatnya darah. Lagi-lagi dia itu juga nggak ingat, karena nggak perhatian pada agama, akhirnya dia nggak ingat kadar waktu haidnya dia, kebiasaannya berapa, dia lupa. Ya, semoga nggak seperti itulah. Terus kemudian yang nomor 6 itu wanita yang mu'tadah juga. Dia mu'tadah, sudah pernah haid. Dia ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan kuat dan lemahnya darah. Hanya saja dia masih ingat kadarnya darah tersebut. Ya, dia masih ingat kadarnya darah tersebut. Tapi dia lupa waktunya. Jadi dia lupa waktunya. Jadi dia ingat kadar darahnya, tapi dia lupa waktunya. Misalnya dia ingat kadar haidnya, misalnya gini contoh. Dia misalnya mengatakan wanita itu mengatakan haid saya itu jumlahnya itu 5. Jadi 5 hari. 5 hari dari 10 hari, di 10 hari awal bulan ini, setiap bulannya. Cuma saya nggak tahu 5 ini dimulai dari tanggal berapa. Apakah tanggal 1 atau tanggal 2? Dia nggak tahu. Tapi dia tahu kadarnya itu 5. Di 5 hari dia tahu kadarnya. Tapi dia nggak tahu dimulainya kapan. Dia hanya tahu 5 dalam 10 hari awal. Nah, ini namanya dia itu mu'tadah, karena dia sudah pernah haid. Ya, ghairu mumayyizah, jelas dia nggak bisa membedakan lemah dan kuatnya darah. Tetapi dia ingat kadarnya, itu 5 hari tadi. 5 hari dari 10 hari awal. Tapi dia nggak tahu mulainya kapan, lain loh. Ini maka dia disebut nasiyatun liwaqtiha zakiratun liqadriha. Jadi dia tuh masih ingat kadarnya berapa, tapi dia lupa waktunya. Maka dia itu masuk disebut dengan mutahayyarah nisbi. Jadi mutahayyarah nisbiyah, yaitu seorang wanita yang di situ mutahayyarah atau muhayyarah, tapi dia nisbi, tidak mutlak. Tidak seperti yang kelima tadi, kadarnya lupa, waktunya juga lupa. Terus yang nomor 7 yaitu wanita yang di situ dia itu ingat waktunya, tapi dia tidak ingat kadarnya berapa. Jadi dia muqtadah, pernah haid, ghairu mumayyizah, tapi dia itu ingatnya tuh hanya ingat ingat waktu daripada keluarnya darah ke haidnya. Tapi dia itu lupa kadar daripada darah haidnya itu berapa, dia lupa. Misal dia mengatakan seperti ini,
Wanita tersebut mengatakan, haid saya itu dimulai dari awal bulan. Jadi jelasnya saya kemarin haid itu dimulai dari awal bulan. Cuman saya nggak tahu ya berapa kadar haid saya itu, saya nggak tahu lah ini. Apakah sehari semalam atau 7 hari atau 5 hari, dia nggak tahu. Jadi dia lupa kadarnya, tapi dia ingat waktu pertama kali keluar. Nah, 7 mustahadah ini ya, ini mempunyai hukum sendiri. Nah, nanti yang seharusnya dibahas dan dikaji dengan detail oleh wanita-wanita muslim. Terutama misalnya gini, istihadah ini biasanya tuh darah yang keluar gara-gara seorang wanita itu stres misalnya, atau tidak normal. Nah, maka orang-orang yang stres dan tidak normal itu mestinya dia mulai mengkaji dengan benar. Jadi dia mulai mengkaji dengan benar masalah mustahadah ini, karena juga penting. Dan masalah haid dan haid nifas istihadah ini juga hendaknya dikaji oleh teman-teman saudara-saudara wanita muslim, karena ini kewajiban mereka ya. Kalau mereka tidak tahu, maka suaminya wajib untuk belajar, nanti kemudian diajarkan kepada anak-anak putri-putrinya dan kepada cucu-cucunya atau kepada istri-istrinya. Nah, ini wajib diajarkan pada mereka, karena ini kewajiban yang sifatnya fardhu ain, jangan sampai ditinggalkan. Atau paling tidak di sebuah desa ya, sebuah desa atau sebuah daerah tuh harus ada satu orang yang menjadi pakar masalah-masalah seperti ini. Minimal nanti sebagai tempat tanya jawab lah. Ini hukumnya bagaimana kalau ada seperti ini, kasus seperti ini hukumnya bagaimana. Dan saya melihat kalau bisa itu ya wanita, biar nanti antara satu orang wanita dengan yang lainnya bisa bebas dalam mencurhatkan masalahnya. Baik, cukup sekian dulu kajian kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.